Holy shit. The house? What about the fire? There was no fire. Dan yang mengetahui keberadaan Annabelle yang selama ini rupanya berada di RSC Rockland, dan entah siapa yang membawanya ke rumah sakit jiwa tersebut. Ini ia menemukan sebuah petunjuk darinya bahwa Melody berada di dimensi lain seperti halnya Iris. Annabelle yang telah lama menunggunya ingin Dan segera mengeluarkan Melody dari dimensi paralel. Lalu bagaimanakah cara untuk memasuki dimensi tersebut? Haruskah dengan ritual yang seperti Iris lakukan atau dengan cara lain? Mari kita simak pembahasan misteri yang tersembunyi untuk episode terakhir series ini. Scene dimulai dari Melody yang terkurung di sebuah ruang pasien di RSC Rockland yang sebelumnya ia dibawa oleh beberapa orang suruhan dari Dr. Tsuno dari apartemen Fisher. Tujuan sebenarnya ayah Dan membawa Melody hanya untuk menjauhkannya dari Fisher, dan untuk sementara Melody harus berada di bangsal RSC. Meskipun Melody sebenarnya tidak sudi jika harus berada di sini. Hal ini dilakukan setelah ia melihat kaset kiriman Melody yang berisi ritual pemanggilan arwah yang ia rasa ada yang tidak beres di apartemen Fisher. Ia mengetahui pria yang ada di ritual tersebut bukan sebagai Samuel, namun sebagai Alexander Davenport. Ayah Dan mengenalnya di forum internet yang tempo hari ia ceritakan pada Melody, yang menurutnya Alexander merupakan seorang sejarawan yang menelaah silsilah Baldung. Namun anehnya, Samuel mengetahui tentang Melody yang mencari ibunya serta mengetahui tempat tinggalnya di biara dan mengirim surat berisi keberadaan ibunya sebagai umpan untuk mengelabui Melody agar mendatangi apartemen Fisher, yang padahal Dr. Tune tidak pernah memberikan data pribadi Melody, hanya secara anonim saja kepada Samuel, yang kemungkinan meski hanya secara anonim bagi Samuel ini merupakan sebuah petunjuk besar untuk menemukan Melody, karena diketahui Samuel begitu berhasrat mencari kaum Baldung demi mewujudkan dunia baru seperti halnya Iris, yang hingga kini jumlah kaum Baldung hanya tinggal segelintir orang saja. Kemudian Melody meminta Dr. Tsuno untuk menolong Jess, karena ia rasa Jess akan dimanfaatkan dalam ritual biadab yang dilakukan Samuel dan komunitasnya. Mendengar hal tersebut, Dr. Tsuno akan menghubungi Lembaga Perlindungan Anak untuk mengirimkan bantuan dan akan mengantarkan Melody keluar kota serta mempertemukannya dengan beberapa teman seprofesinya di Universitas Washington untuk melindungi Melody dari masalah yang dihadapinya. Namun sebelum itu, ia ingin Melody menemui seseorang yang dimana ia adalah sahabatnya sendiri, Annabelle. Annabelle? Rupanya ayah Dan lah yang membawa Annabelle ke RSC Rockland, namun tiba-tiba entah kenapa Dr. Tsuno mengunci pintu kamar yang sepertinya ia lakukan agar Melody tetap menunggu untuk sementara waktu di rumah sakit jiwa tersebut. Annabelle yang masih dengan kebiasaan mistisnya karena tidak disediakan kertas, ia menggambari dinding kamarnya yang dipenuhi wajah Iris. Melody mengatakan bahwa Iris dahulu pernah berbuat keji dengan membunuh seseorang untuk tumbal ritualnya. Mendengar hal tersebut, Annabelle kemudian berusaha untuk menghapus wajahnya yang sebelumnya ketika ia menggambar, Annabelle mendengar bisikan Iris yang ingin bebas dan ingin pulang dari dunia lain pada malam ini. Karena malam ini rupanya bertepatan dengan jatuhnya komet Charon yang melintas setiap 70,6 tahun sekali. Angka 6 di sini yaitu bulan, dan 70 tahun bisa dihitung dari pengurangan tahun 1924 ketika tragedi kebakaran kediaman Foss hingga tahun 1994 yang dimana timeline Melody saat ini. Annabelle mengetahui bahwa kedatangan komet tersebut dapat berdampak membuka gerbang. Ini sama seperti yang dikatakan Iris di episode sebelumnya ketika komet tersebut melintas dapat menipiskan tabir di antara dua dunia. Mention the thinning of the veil between the worlds. Where is Miss? Come, let's go greet our guests. Annabelle mengetahui hal tersebut dari Cassandra, dan mereka akan membuka gerbang malam ini, yang berarti ritual pembukaan gerbang dimensi lain di apartemen Fisher akan segera dimulai. Kemudian Melody bergegas menuju apartemen Fisher. Sebelum kepergiannya, Melody meminta maaf kepada Annabelle karena dirinya situasi menjadi kacau. Namun di apartemen Fisher ada orang terdekatnya yang harus ia selamatkan, yaitu si Jess. Picking up Annabelle. But I can still save Jess. Rupanya scene barusan hanyalah sepenggal cerita dari Annabelle, dan kemudian menanyakan pada Annabelle apakah ayahnya tidak terlibat dalam persekongkolan dengan Samuel. Berdasarkan yang Annabelle ketahui dari Melody, ayah Dan hanya ingin menolong Melody. Ini membuat Dan yang pada akhirnya merasa lega karena ayahnya tidak terlibat dalam insiden kebakaran Fisher. Lalu Mark menanyakan tentang lukisan Melody, yang rupanya Annabelle sendiri sudah menggambarnya sedari dulu, yang tak terhitung jumlahnya setiap ia mendengar panggilan Melody dari dunia lain. Dilihat dari wajah Melody, nampak tidak ada perubahan, yang seharusnya kini berusia
usia sekitar 50 tahun. Sama halnya dengan Iris, wajahnya masih tetap sama seperti ketika memasuki dimensi tersebut. Jadi dimensi seperti apakah ini dan kapan serta apa yang membuat Melody memasukinya. Kemudian Annabelle teringat sebuah barang yang dimana barang tersebut rupanya titipan Jessica untuk si Dan. Lantas kenapa Jess bisa mengenal Dan, yang kemungkinan setelah Melody berada di dimensi lain, bisa jadi Melody mendatangi Jess melewati sebuah mimpi layaknya pertemuan Dan dengan Melody. Serta ia memberikan sebuah pesan untuk menyerahkan barang tersebut kepada si Dan. Akan tetapi menurut Mark tidak ditemukan data mengenai Jessica Lewis. Dalam artian ia telah meninggal, begitu juga dengan Melody. Namun pada kenyataannya Jess masih hidup yang kini telah dewasa dan menjadi seorang suster serta mengganti namanya menjadi Mary Cecilia yang sempat menengok Annabelle sebelum kepergiannya ke Haiti. Jess mengetahui lokasi keberadaan Annabelle di RSC ini sepertinya diketahui dari sebuah data rumah sakit yang ketika itu Annabelle dalam keadaan diborgol karena melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di acara pameran lukisan tempo hari, hingga ia dibawa ke RSC ini oleh ayah Dan. Kembali ke benang merah, ketika kotak barang tersebut dibuka, rupanya berisi beberapa buah kaset rekaman yang sepertinya rekaman terakhir milik Melody. What's on them? How the fuck should I know? Singkat cerita, di kediamannya Dan memutar kaset rekaman tersebut yang ketika diputar memperlihatkan Melody yang diwawancarai si Jess. Kemudian Dan memutar beberapa kaset lainnya dan kaset terakhir adalah rekaman Melody yang rupanya ia kembali ke apartemen Fisher untuk menyelamatkan Jess. Rekaman tersebut dibuat sebagai pembuktian jika terjadi sesuatu padanya. Kemudian scene beralih ke timeline Melody yang saat itu mengambil beberapa kaset milik si Jess karena Melody kehilangan kamera miliknya yang terjatuh ketika ia dibawa paksa oleh beberapa orang dari RSC Rockland. Maka ia kini menggunakan kamera milik Jess serta mengambil kunci apartemen lantai 6. Dengan segera ia menuju ke lantai tersebut dan benar saja rupanya Jess terkurung di sebuah ruangan. Karena pintu terkunci, Melody memasuki ruangan tersebut melalui jendela dan akhirnya mereka pun bertemu. Kemudian Melody membujuk Jess untuk segera pergi dari tempat ini. Namun sepertinya Jess nampak baik-baik saja. Ia malah ingin membantu pemberkatan ritual Fisher. Karena yang ia ketahui ketika ritual dimulai, para komunitas akan mengkuduskan ruangan dan berdoa untuk pemberkatan dirinya yang akan menampung dunia baru. Lalu Melody mengatakan hal yang sebenarnya pada Jess bahwa ia akan dijadikan tumbal ritual sadis dengan menggorok lehernya dan bukanlah doa ataupun pemberkatan. Melihat kepedulian Melody yang begitu besar padanya, akhirnya Jess pun bersedia untuk keluar dari apartemen Fisher. Melody pun memberikan tas serta rekamannya kepada Jess. Ia menyuruh Jess pergi ke kantor polisi untuk menunggunya di sana. Jess, open this door right now. Smythe yang sudah sedari tadi menggedor-gedor pintu, meski diganjal sebuah kursi, ia akhirnya berhasil memasuki ruangan tersebut dengan mendobraknya. Melody yang ketakutan tidak sempat melarikan diri, hanya bisa terdiam. Dan ketika Smythe melihat keluar jendela, ia begitu marah mengetahui Jess yang kabur dari tempat tersebut dan kemudian ia membogam Melody hingga pingsan. Ketika terbangun, ia berada di Rubanah dan dalam keadaan disekap. Para komunitas Fisher sudah berkumpul di ruangan tersebut. Meski Jess sudah kabur, Samuel rupanya tak terlalu kesal. Ia beserta komunitasnya ternyata masih bisa melanjutkan ritualnya. Kalung liontin yang seharusnya diberikan untuk Jess rupanya diberikan pada Tamara. Ia akan menggantikan posisi Jess karena sepertinya Tamara juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Samuel padanya. Kemudian anggota kultus mengambil posisi dan ritual pun dimulai dengan pembacaan mantra. Hemonakis Brennet. Mikroba Thisto Kalego. Oh Kalego. Also en huye. Samuel kemudian menyuruh Smythe untuk menyeret Melody, yang rupanya ia melukai telapak tangannya dan darahnya ditaruh di atas patung Kalego hingga mengalir ke seluruh bagian entitas tersebut. Setelahnya Samuel membacakan mantranya kembali dan memanggil Tamara untuk mendekat. Sama halnya seperti Iris pendahulunya, sang tumbal pun harus dalam keadaan tiwas tergorok. This is no Arhanti. Doblora. Lego. Das lox eratiorwa. Akhirnya gerbang dimensi pun terbuka. Setelah cahaya memenuhi ruangan, tiba-tiba sosok Iris Fox muncul di kiasan energi. Ia masih sama seperti dahulu ketika terakhir kali memasuki dimensi ini. Samuel yang melihatnya nampak tidak mengerti dan ia menyeret Melody masuk ke dalam pusaran cahaya. Yang secara bersamaan rupanya terdengar teriakan Jess yang memanggil Melody dan sambil merekam kejadian tersebut. Dan
Dan terjawab sudah penyebab kebakaran apartemen Fisher yang terbukti melalui sebuah rekaman Jessica Lewis, satu-satunya penghuni yang selamat dari tragedi apartemen Fisher. Holy shit. Scene kembali beralih ke timeline utama. Mark menguraikan kejadian yang diawali Iris Voss, sang pencetus kultus pertama kali yang berakhir pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1994, Samuel menggiatkan kultus tersebut dengan menghimpun beberapa jemaat seadanya, mengumpulkan benda mistis yang diperlukan, serta memancing Melody yang tak menyadari bahwa dirinya memiliki darah penyihir Baldung. Ditambah lagi dengan adanya tumbal manusia, Samuel menjalankan ritual dari kultus tersebut dan malapetaka yang sama pun kembali terulang. Di sini mereka menyimpulkan bahwa mantra dan ritual membuka semacam portal yang menghubungkan antar dimensi yang bersinggungan hanya sesaat, yang dahulu kala Iris Voss memasukinya pertama kali dan bertahun-tahun setelahnya diikuti oleh Samuel, serta Melody yang sepertinya tanpa sengaja terseret ke dalam, karena sepertinya ia tidak mengetahui dampak dari energi cahaya tersebut. Lalu Mark berasumsi percakapan dan halusinasi yang Dan alami selama ini kemungkinan sebuah cara Melody untuk meminta tolong dari dimensi lain. Lalu kenapa hanya Dan yang dimintai pertolongan? Karena pertama kali ia memimpikan dan melakukan percakapan dengan Melody semenjak ia merestorasi kaset-kaset Melody yang sepertinya terhubung ke dimensi asal Kalego melalui sebuah jamur yang menempel di kaset tersebut dan juga cam resetnya yang ternyata bekas apartemen Fisher dan kediaman Voss yang di dalamnya rupanya dipenuhi dengan jamur yang diketahui keberadaan jamur tersebut merupakan bukti dari pengabdian para anggota kultus serta perwujudan tubuh dan darah dari Kalego yang menerobos tabir antar dua dunia seperti yang dikatakan Iris maupun Samuel. Our faith and devotion. His body and blood. Through the veil that separates us. It's proof of our devotion. Body and blood. It's the matter of a share. Demi menyelamatkan Melody berbekal pengetahuan seadanya tentang pembukaan gerbang dimensi Kalego, ia akan mendatangi Davenport yang Dan yakini ia memiliki rencana untuk memasuki dimensi tersebut. Dan akan membujuk Davenport untuk membantunya. To make things right, Davenport knows how to get to Melody. I'm gonna convince him to help me. Singkat cerita, sesampainya di camp reset, pada awalnya ia menolak kehadiran Dan karena LMG sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Namun ketika Dan mengatakan bahwa masih ada kaset lainnya yang berisi akhir kisah saudaranya Samuel, ia pun diizinkan untuk masuk. That's not possible. I had them all. The end of the story. The end of Samuel's story. Kaset rekaman pun diputar, dimulai dari adegan Tamara yang terjatuh dan ketika di pertengahan Dan menghentikan pemutaran. Yang kemudian ia menanyakan tentang maksud dari kaset-kaset yang Davenport kumpulkan yang pada akhirnya ia menyuruh Dan sebagai sang ahli yang kebetulan ayahnya memiliki keterkaitan dengan tragedi Fisher untuk merestorasinya. Davenport yang sebelumnya mengklaim dirinya tidak percaya akan hal mistis, kini ia tidak bisa mengelak setelah melihat rekaman tersebut. Bahwasannya ia sendiri mengetahui kaset Melody merekam kultus dari saudaranya yang ia yakini kasetnya menangkap atau berisi sesuatu, serta ia menyatakan kaset-kaset tersebut merupakan sebuah jendela sebagai kilasan dimensi lain. Dan juga ia mengetahui bahwa Samuel mencari film snap yang diyakini film tersebut menyimpan kekuatan semacam sihir yang bisa menyibak gerbang di antara dua dunia. Jadi bisa dipastikan film snap yang diputar di Rubanah apartemen Fisher bukanlah film snap yang asli, melainkan hanya salinannya saja. Begitu juga dengan film snap yang disalin sutradara William Crash ketika ia menontonnya di suatu tempat yang kini tidak ada yang mengetahui keberadaan film snap yang asli tersebut, yang ketika itu ditanyakan Cassandra ketika ritual pemanggilan arwah. Hal ini ia ketahui ketika Samuel menceritakan semuanya pada malam sebelum jatuhnya Chrisley. Kemudian Dan bertanya lantas kenapa harus menunggu selama 25 tahun untuk menonton isinya. Lalu Davenport menjelaskan karena ia baru-baru ini memiliki kaset-kaset Melody. Ketika awal ia mencarinya, kasetnya sudah hilang di telan masa dan tiba-tiba dilelang di gudang sewaan di New Jersey. Yang meletakkan kaset tersebut rupanya ayah Dan sendiri, dan disinilah pemicu kebakaran yang dialami keluarga Dan, yang dimana ada pihak yang membakar rumah Dan yang mengira ayah Dan masih memiliki kaset-kaset terkutuk tersebut. Namun entah siapa yang membakar karena rumornya ada seseorang mempertaruhkan segalanya untuk memanggil iblis terkutuk Kalego ke dunia ini, dan ada seseorang pula yang mempertaruhkan segalanya untuk mencegah kehadiran iblis tersebut, yang pada akhirnya ayah Dan menjadi sasaran kedua ideologi ini hingga keluarganya menjadi korban kebakaran terkecuali Dan karena pada saat itu secara kebetulan ia mengajak anjingnya keluar rumah. Setelah mendengar yang diceritakan Davenport, Dan meminta bantuannya untuk mengeluarkan Melody. Namun berdasarkan penelitiannya selama 20 tahun mengenai hukum fisika di dimensi tersebut, konsep ruang dan waktunya tidak sama sehingga tidak ada yang bisa bertahan lama di sana. Namun ketika Dan melanjutkan kembali video rekamannya, Dan memberitahukan pada Davenport bahwasanya Samuel juga ada di dimensi tersebut, yang selama ini ia rasa saudaranya telah meninggal. Tiba-tiba Davenport memperlihatkan gelagat yang aneh. Ia mendadak merasa tidak peduli dengan Samuel dan tidak ada yang harus diselamatkan. Hal ini tentunya membuat Dan kesal dan menghajar Davenport.
the tomb he so willingly tricked. I'm sorry, was that your ace in the hole? I really do like you. Beruntung Mark datang dan membuat Davenport pingsan. Kemudian Dan menuju Rubana melalui dinding yang ketika itu ia dobrak. Ia mengambil salah satu sampel darah yang dikumpulkan hasil dari perusahaan fiktif milik Davenport, yaitu Wellspring, yang menurutnya sampel darah tersebut milik kaum Baldung yang digunakan untuk sebuah ritual. Namun Mark ingin menghentikan Dan untuk melakukannya, karena ritual tersebut bakalan berakhir dengan kehancuran, ditambah lagi ritual tersebut membutuhkan tumbal manusia. Oleh karena itu, ia tak ingin Dan bunuh diri. Akan tetapi Dan merasa telah paham prosesnya yang ia pelajari ketika ia merestorasi. Ia hanya akan melakukan pembacaan mantra pembuka gerbang, bukan mantra pemanggilan Kalego. Jadi tak perlu ada yang dikorbankan karena tempat ritual tersebut telah dikuduskan dan terdapat panel karonet sintetis yang ia rasa sebagai pengganti komet, agar menipiskan tabir antar dua dunia dan juga mengetahui cara pembacaan mantra yang dilihat dari rekaman di dua masa. Namun Mark tetap saja mengkhawatirkan Dan, dan sebagai sahabat sejati, ia akan menemani Dan membantunya untuk membebaskan Melody. Either way, you're gonna have a great fucking story for your podcast. Give a fuck about the podcast. And fuck you for thinking that I would. Sesampainya di tempat ritual, Mark merasa heran dengan keanehan tempat tersebut. Dan yang sedang sibuk membuka lembaran bacaan mantra, ia dikagetkan dengan seseorang yang menodongkan pistol. Dan, Hell of a goddamn blow. Not sure he'll make. Bobby yang tiba-tiba muncul, ia melontarkan beberapa pertanyaan kepada si Dan, yang sepertinya ia ingin mencari tahu alasan Dan membajak tempat ini. Lalu Dan mengatakan yang sebenarnya bahwa Melody sering mendatanginya melewati mimpi dan berkomunikasi serta membutuhkan bantuannya. Di sini Bobby merasa tidak yakin dengan apa yang diketahui Dan mengenai sebuah proses ritual. Kemungkinan si Bobby ini mengetahui sesuatu tentang ritual tersebut, karena ia bilang mereka saja gagal, apalagi kalian. Sepertinya yang dimaksud mereka adalah orang-orang terdahulu yang melakukan ritual sesat ini. Ia mengatakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam ritual tersebut ternyata belum lengkap sama sekali. Ia bahkan mengetahui asal-usul keluarga Foss yang dahulu mengambil buku mantra yang bukan miliknya, namun mereka gagal mendapatkan kunci, yaitu garpu tala yang ada pada genggamannya. Dan plot twist, rupanya Bobby adalah... holy shit, Dan, she's a Baldung. Ternyata hanya Baldung yang bisa membuka gerbang dengan mantra dan kunci ini tanpa adanya tumbal manusia. Apa jadinya jika Bobby bukanlah seorang Baldung, maka Dan tentu saja tidak akan bisa melakukan ritual tersebut yang sepertinya akan sia-sia saja. Dan yang mengira Bobby memiliki tujuan yang sama dengannya, yaitu membebaskan Melody, tiba-tiba mata Bobby berkaca-kaca. Dan lagi-lagi plot twist, rupanya Bobby hanyalah nama samaran yang ternyata ia adalah Julia Bennett alias ibu dari Melody, yang sebenarnya tujuannya dahulu meninggalkan Melody di biara agar Melody aman dari kutukan garis keturunan Baldung, yang ia sendiri tidak menyangka Melody mencarinya, dan pada akhirnya ia ikut memasuki dimensi tersebut. Selama 25 tahun Julia mencari cara untuk memulangkannya. Ia mengetahui keberadaan Melody di dimensi lain karena tiap malam ia memimpikannya. Namun kini sihirnya menghilang karena dahulu ia dengan para kaumnya merelakan kehilangan kekuatan sihir mereka demi menyegel iblis Kalego ke dimensi tersebut. Jadi selama ini ia hanya menggunakan Davenport sebagai alat untuk mewujudkan tujuannya membebaskan Melody. Dengan menyamar sebagai karyawan di camp riset, karena secara kebetulan Davenport memiliki ambisi untuk meneliti dimensi tersebut, yang ketika memasukinya harus ada yang melemahkan tabirnya. Dan itulah mengapa kaset rekaman Melody selalu diputar berulang-ulang di ruangan ini, yang ternyata berdampak melemahkan sihir yang menyegel gerbang dan tidak harus menunggu 70 tahun lamanya demi kedatangan komet Charon untuk melemahkan tabir. Then what are we waiting for? Every world has its own frequency. Tanpa menunggu lama lagi, Dan yang kebetulan sebagai orang yang dinantikan Julia untuk membantunya, mereka pun dengan segera memulai ritual. Dan yang mengetahui dari Davenport bahwa mustahil manusia bisa bertahan hidup di sana, yang ternyata Julia bilang ia hanya so tahu dan asal bicara. Julia memperingatkan kepada Dan, Kalego yang putus asa dan kesepian akan memperdaya manusia agar tetap tinggal. Alam di dimensi tersebut membingungkan serta laju waktunya pun berbeda. Julia hanya bisa membuka portal selama 5 menit. Ia memberikan arahan ketika menemukan Melody agar mendengarkan suara dari garpu tala yang ia bunyikan sebagai jalan untuk pulang. This is your way back. Follow this sound home, understand? Dengan membunyikan garpu tala dan pembacaan mantra serta sayatan untuk mengalirkan darah Baldung di entitas Kalego yang kini tanpa adanya tumbal manusia, cahaya energi sebagai portal penghubung dua dimensi muncul dari langit-langit. Lalu Dan memasuki ke dalam area dari kiasan cahaya tersebut, sementara Mark menunggunya di luar.
waktu di dalam dimensi tersebut tiba-tiba berhenti. Di sekelilingnya terdapat partikel yang berterbangan yang selalu muncul ketika Dan bertemu dengan Melody. Ia kemudian bertemu dengan saudari perempuannya dan makan malam bersama keluarganya. Semuanya nampak nyata dan tidak pernah terjadi kebakaran, yang padahal mereka sudah meninggal. Seperti yang dikatakan Julia sebelumnya, jangan sampai terpedaya oleh Kalego. Mengingat hal tersebut, Dan akhirnya lepas dari genjutsu dan kembali mencari Melody. Tempat dan ruang dimensi tersebut selalu berubah-ubah serta membingungkan, yang di awal tadi memperlihatkan lokasi camp riset, kemudian rumah Dan sebelum kebakaran, hingga apartemen Fisher, dan tempat pertama kali ia bertemu dengan Melody. Di tempat ini ia mendengar musik yang biasa Melody putar ketika awal mereka bertemu. I'm Melody. Dan. Melody? Dan kemudian melewati tirai tersebut yang rupanya kini sebuah gereja. Akhirnya Dan menemukan Melody yang dalam kondisi masih sama ketika ia memasukinya. Karena awal Dan memasuki dimensi ini, waktu tiba-tiba seperti terhenti. Ini yang memungkinkan adanya kehidupan abadi di dalam dimensi ini. Keberadaan Melody di gereja ini ternyata ia diperdaya untuk menunggu kedatangan ibunya. Dan kemudian membujuk Melody untuk pergi dari tempat ini. Dan keduanya sama-sama menyadari bahwa kini pertemuannya benar-benar nyata, bukan lagi sebuah mimpi. You came here for me? You have to trust me, Melody. I thought you were a dream. Same. Sesuai arahan Julia, Dan yang telah menemukan Melody yang mencari dengingan dari bunyi garpu tala yang bertindak sebagai mercusuar untuk mencari jalan pulang. Namun keduanya tersesat, lalu ada sebuah televisi yang memperlihatkan ruangan di mana Davenport tergeletak pingsan, yang rupanya ia tidak ada di sana. Ketika Dan mengganti saluran televisi tersebut, anehnya malah terlihat seperti monitor pengawas CCTV, yang padahal Dan sudah menghancurkan semua CCTV yang ada di camp riset. Sedangkan Melody yang tiba-tiba mendengar suara gumaman ritual Fisher, ia dikagetkan dengan sosok Kalego di sebuah cermin dan berdiri menatapnya. Sontak ia pun menjerit ketakutan. Keduanya pun kembali kabur hingga berakhir di lantai bawah apartemen Fisher, dan disinilah rupanya terdengar suara denging dari garpu tala. Di sini ada sesuatu yang membingungkan karena ada dua pintu untuk keluar. Ketika Melody mendekati salah satu pintu tersebut, tiba-tiba Samuel muncul dan menariknya menjauh dari Dan, dan keduanya pun harus berpisah. Karena waktu pembukaan gerbang rupanya sudah mencapai 5 menit. Kini hanya Melody yang kembali ke masa sekarang. Ia melihat sosok wanita tua yang ia sendiri belum menyadari bahwa wanita tersebut adalah ibunya yang selama ini ia cari. Namun Mark nampak kebingungan menanyakan keberadaan Dan yang tidak diketahui entah di mana. Do I know you? Dan? I don't know. He was right next to me. Samuel was there. Dan? Kemudian scene beralih ke Dan yang terbangun di rumah sakit. Lalu datang seorang perawat. Ia mengkhawatirkan Dan yang diklaim tak akan siuman. Yang anehnya, sudah 10 hari ia terbaring. Perawat tersebut mengatakan bahwa hanya Dan satu-satunya yang selamat dari kebakaran apartemen Fisher. Dan terjawab sudah masa di mana kini Dan tinggal. Ketika ia melihat acara televisi yang dimana ia kini berada di tahun 1994. Yang sepertinya karena campur tangan Samuel, ia kembali pada periode waktu yang salah, di mana ia tertukar dengan masa milik Melody. Yang sepertinya ini bukanlah dimensi Kalego, karena tidak ada partikel yang mengambang yang ada pada dimensi iblis tersebut. Episode terakhir ini masih menyimpan beberapa misteri seperti keberadaan Davenport dan Samuel yang kini bersembunyi entah di mana, kemunculan Iris Foss yang hanya sekilas yang entah bagaimana nasibnya, dan keberadaan Dan yang tiba-tiba ada di masa Melody yaitu di tahun 1994. Kemungkinan bakal ada season kedua untuk series ini karena masih banyak beberapa detail yang perlu dibahas, dan untuk saat ini sepertinya harus menggunakan asumsi sendiri. Jadi stay terus di channel ini dan akan ada pembahasan series misteri lainnya yang gak kalah seru tentunya. Terima kasih yang sudah menonton, stay safe and I will see you next time.